Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Wahyu Trikusumo, developer dari Yusof TJS, dan sekarang sedang mengerjakan remake Yusof TJS, dinamakan dengan Automan nantinya, Autopilot Enterprise Repair Management, Automan singkatnya. Autopilot Enterprise Repair Management ya. Autopilot, kenapa pakai kata-kata autopilot? Karena aplikasi Automan nantinya serba otomatis ya. Nanti saya demonstrasikan di video ini dari Yusof TJS sih, belum, karena kondisi sekarang Automan sedang private tester ya, testing di sistem kami sendiri, belum sampai beta launching. Insya Allah sebentar lagi akan beta launching. Nah, serba otomatis nanti akan saya tunjukkan bagaimana serba otomatisnya. Kemudian ada enterprise. Enterprise ini artinya menyeluruh atau besar, yang mengindikasikan bahwa aplikasi ini kompleks, fiturnya banyak sekali, modul dan fitur bejibun. Jangan khawatir, walaupun modul dan fiturnya bejibun, tapi tetap simple, bahkan lebih simple dibanding aplikasi-aplikasi sederhana di luar yang mengklaim simple gitu. Nanti kita lihat, kenapa kok bisa simple. Karena penataan dari tampilannya, terus karena ada autopilotnya juga itu yang serba otomatis. Nanti kita lihat ya. Kemudian repair management itu digunakan untuk manajemen usaha yang berjenis toko dan jasa servis. Nah, bisa macam-macam ya, ada HP, toko, counter HP, terus ada toko, counter PC, laptop, printer, ada bisa dipakai untuk bengkel mobil, motor, juga elektronik lainnya gitu. Itu arti dari aplikasi Automan. Coba saya tadi menjanjikan untuk memperlihatkan serba otomatisnya seperti apa, terus menyeluruh ya. Nah, ini ya, perlu diberi tambahan tapi simple gitu. Nah, nanti kita lihat ya. Oke, yang pertama saya ingin memperlihatkan tampilan dulu deh ya, tampilan yang simple ini, simple tapi modul dan fiturnya bejibun. Gimana coba ya, kita lihat di list service-nya saja. Dari menu-menunya dulu, ini banyak ya, karena modul dan fiturnya banyak. Ada semua transaksi, ada pembelian, penjualan, bahkan berbentuk POS ya, point of sales. Coba kita lihat. Nah, nih misal, nah ini bentuknya point of sales, jadi layar kasirnya bisa dibuat seperti ini khusus untuk penjualan gitu. Terus ada pembelian ini ada tahapannya, ada prosedurennya intinya, tapi tidak saya jelaskan di video ini. Terus ada utang piutang, pemasukan pengeluaran, penggajian karyawan, ada akuntansinya juga. Akuntansinya lengkap ya, ada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, dan semua laporan keuangannya, ada arus kas, neraca, laba rugi. Terus ada SMS gateway. Nah, di Automan nanti SMS gateway ini akan dihilangkan, diubah menjadi WhatsApp gateway. WhatsApp gateway ini bukan kaleng-kaleng ya, hanya banyak yang mencantumkan bisa support WhatsApp gateway gitu, namun tetap manual. Nah, di kita ini otomatis full, tanpa ada interaksi dari pengguna aplikasi, tanpa harus klik ini itu gitu. Nah, nanti WhatsApp-nya otomatis terkirim ke pelanggan. Email gateway-nya juga fungsinya banyak, bisa kirim-kirim tagihan, reminder tagihan,
bisa kirim-kirim nota digital, bisa menginformasikan ke pelanggan setiap perubahan status servisannya mereka dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di layar servis ya. Nah, dari tampilan saja coba dilihat. Ini simple loh, tapi fiturnya bejibun. Coba di satu layar ini kita bisa melihat ada pengelompokan data servisan berdasar antrian. Hanya di satu layar, tidak perlu melihat ke menu-menu yang lain ya. Yang sedang antri berapa, yang sedang dikerjakan berapa, yang dilempar berapa, yang sedang tungguin konfirmasi berapa, tunggu spare part berapa, yang final tapi belum diambil berapa. Ini data contoh ya. Data contoh sudah tidak digunakan dan datanya lama. Oke. Jadi hanya ada di satu layar saja. Terus di satu layar ini kita bisa melihat ada fitur namanya Smart Link System. Coba sebentar. Tadi dicatat ya, fitur simpelnya apa? Satu layar semua data ada. Maka ini namanya simple, tidak perlu berpindah-pindah ke menu yang lain. Oke. Kemudian yang kedua ada fitur Smart Link System. Apa itu? Artinya semua data yang terhubung, semua data yang berkaitan bisa ditampilkan. Nah, Smart Link System, coba ini kita lihat. Jadi ketika kita melihat data servisan ini, kita mau tahu karena informasi di sini terbatas ya. Mau tahu detail informasi tentang pelanggan itu bagaimana, ngeceknya di mana. Nah, tinggal kita klik aja ya, diklik nanti muncul semua informasi yang berkaitan. Contohnya ini, namanya, HP-nya, alamatnya di mana, jenis pelanggannya, terus data barangnya. Nah, ini detail. Yang ditampilkan di sini kan hanya sekilas saja. Kenapa tidak ditampilkan semua di sini? Ya jadinya panjang sekali ya ke kanan, nanti harus scroll ke kanan kalau mau melihat data lengkapnya. Terus ada catatan waktunya dan ini otomatis ya, otomatis. Makanya saya bilang ini simple. Ini otomatis, kita nggak mencatat, tapi otomatis akan dicatat oleh sistem. Itulah yang dinamakan manajemen sebenarnya, karena serba otomatis dan yang mengatur benar-benar si sistem itu sendiri. Ini baru sedikit nih. Kalau statusnya sudah berkembang, maka data-data yang lain akan banyak terinput juga. Contoh ini yang sudah final belum diambil ya, kita lihat, tinggal diklik saja contohnya. Nah, ada pelanggan, data barang, catatan waktunya, langkah-langkah menservisnya seperti apa, riwayat teknisi, karena ada fitur lempar ke teknisi yang lain. Misal kita punya banyak teknisi, banyak anggota. Nah, kadang dikerjakan di satu teknisi, dia mentok, misal kemampuannya masih sebatas asisten gitu. Awalnya dikerjakan oleh asisten tersebut, ternyata mentok, makanya perlu dilempar. Nah, ada catatannya di sini dan ini otomatis ya. Oke. Jadi itu ada fitur Smart Link System. Oke. Kemudian coba fitur apa lagi yang bikin serba otomatisnya? Ada Flexible Search. Flexible Search ini ada dua jenis pencarian all in di sini ya. Kemudian pencarian yang flexible search, kita bisa mencari dengan berbagai logika tambahan dan digabung-gabungkan bisa. Kita munculkan dulu search panelnya di sini. Ini ada banyak parameter yang bisa kita pakai. Contoh sederhananya gini. Saya mau tahu servisan yang dikerjakan oleh teknisi misal AHI ya, dan nah ini digabung dengan yang lain bisa. Statusnya bukan ambil tapi statusnya misal solved, dan misal waktu selesainya kapan, misal waktu masuknya kapan, itu bisa digabung-gabung. Coba kita lihat. Nah, ini tinggal dicari gitu.
yang final belum diambil cuma 2. Nah ini semua status ya, berarti sudah diambil, dan data yang lainnya, tapi tetap masih berdasar dengan flexible search yang kita ini. Coba dilihat teknisinya semua seperti itu ya. Coba fitur ini, coba bayangkan, powerful sekali loh ya. Kita bisa melihat data, setelah data tadi tampil bisa tinggal di print. Untuk apa fungsinya? Untuk analisa manajemennya. Kita bisa melihat kinerja karyawan kita, bisa melihat kemampuannya sebatas apa dan lain sebagainya ya. Untuk data-data pencatatan keuangannya kalau mau di cross check secara manual, walaupun di aplikasi ini sudah serba otomatis ya. Data akuntansi ya, bukan keuangan biasa, bukan pencatatan penjualan, pemasukan, pengeluaran biasa, tapi ini akuntansi yang sesuai kaidah ilmu akuntansi. Itu flexible search, jadi pencarian yang bisa digabung-gabungkan parameternya. Selain itu ya ada all in ya, ada search all in. Coba kita lihat contohnya yang sedang dikerjakan itu pelanggan Bapak Heri. Bisa dicari dari nomor HP-nya, bisa dari namanya. Coba ini kita lihat, kita di defaultkan dulu, kita coba cari Bapak Heri. Nah langsung keluar. Coba nomor HP-nya ini kita cari pakai nomor HP. List service. Tuh, Bapak Heri. Jadi bisa all in ini bisa dimasukkan semua yang kita butuhkan, mau nyari tentang data apapun gitu. Ya, all in. Kemudian serba otomatis. Tadi saya ingin menjelaskan tentang serba otomatisnya, yang membuat aplikasi ini simple, walaupun modul dan fiturnya bejibun loh ya, tapi simple karena ada autopilotnya, serba otomatisnya. Coba kita lihat, saya kasih contoh satu saja ya, satu saja. Ketika nyervis butuh spare part, maka kita perlu menambahkan spare part toh. Nah, coba kita kode servis yang ini Bapak Heri ya, saya mau nambahkan spare part di sini. Coba kita lihat data awalnya dulu. Ini total bayarnya belum ada ya. Coba kita lihat spare part. Sebentar, saya ulangi. Di ini kita lihat smart link sistemnya, ada 3 data yang terkait ya, pelanggan, data barang, sama catatan waktu. Coba kita tambahkan spare part. Sebentar, tadi namanya Bapak Heri. Nah ini spare part yang dipakai, misal ini kapasitor, jumlahnya 2, karena per itemnya 25, maka subtotalnya 50.000 ya. Coba kita coba lakukan simpan. Nah tadi Pak Heri. Nah ini total bayar sudah 50.000. Terus nah udah nambah di sini daftar spare partnya. Kalau mau nambah lagi gimana? Bisa dari sini, bisa dari sini juga bisa. Tuh ya, sama aja. Nah itu serba otomatisnya itu. Otomatis yang lain itu banyak sekali, sehingga kita sebagai pengguna aplikasi simple dan termanage, benar-benar manajemen. Nah itu sekelumit cerita tentang modul dan fitur yang ada di UseOfTJS, yang tentunya akan ada di Automan, karena Automan ini remake dari UseOfTJS. Fitur-fitur semua yang berguna di UseOfTJS insya Allah pasti ada di Automan, dan ditambah dengan fitur-fitur dan modul lain yang benar-benar dibutuhkan, karena saya sendiri programmer yang tahu detail tentang bagaimana cara mendevelop aplikasi yang efektif, efisien, yang aman ya. Dan saya pun seorang pebisnis servisan, khususnya untuk saya nyervis laptop gitu. Makanya saya tahu proses bisnis secara detail, usaha servisan itu seperti apa, dan saya tahu betul bagaimana cara membuat sistem. Nah, ketika itu digabung, jadilah Automan dengan autopilot, fitur dan modulnya bejibun tapi simple,
Tadi Anda sudah melihat, rekan-rekan sudah melihat bagaimana simpelnya, bagaimana powerfulnya, bagaimana bejibunnya. Dan nanti akan ditambah lagi karena sudah 6 tahun aplikasi Yusof TJS ini digunakan dan banyak sekali masukan-masukan. Sudah banyak juga masukan yang ditambahkan ke Yusof TJS, tapi ada yang memang mengharuskan untuk meremake ke Automan modul-modul tersebut untuk pembaruan juga ya, ke teknologi yang terbaru yang insya Allah udah benar-benar terbukti, proven, handal, ya, berguna, itu yang paling penting. Nah, nanti di Automan ini saya luncurkan ada yang modul-modul versi gratis yang itu untuk UMKM yang ngerjakan sendiri servisannya, itu insya Allah pakai Automan yang gratisan pun sudah lebih dari cukup gitu, untuk memanajemen usahanya. Kalau ada yang gratis kenapa yang bayar? Nanti kita lihat ya, dan mohon doanya agar saya bisa segera melaunching Automan yang versi pertama yang isinya rata-rata modul-modul gratis yang bisa digunakan untuk rekan-rekan. Baik, itu dulu, kita sambung ke video-video berikutnya insya Allah. Semoga sudah video Automan, bukan video Yusof TJS lagi. Mohon doanya rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.